안녕하세요. Assalamualaikum, halo guys. Karena tadi kita sudah perkenalan, langsung ke pembahasan saja ya. Apa sih manajemen jasa bank itu? Nah, jasa bank adalah kegiatan bank yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan oleh bank, maka akan semakin baik untuk menarik minat nasabahnya. Tahu gak sih, jasa bank itu sudah dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Apa saja? Pertama, jasa bank yang berkaitan dengan fungsi bank, misalnya adalah clearing, transfer, dan inkaso. Kedua, jasa bank yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi bank, misalnya adalah asistensi atau pelatihan kepada nasabah. Ketiga, jasa bank yang memberikan keuntungan langsung bagi bank, misalnya adalah pengenaan biaya transfer dan biaya clearing. Keempat, jasa bank yang tidak memberikan keuntungan langsung kepada bank, misalnya adalah penerimaan setoran SPP, denda tilang, dan pembayaran listrik. Kelima, jasa bank yang memberikan keuntungan finansial, misalnya adalah profesi ekspor, wali amanat, dan garansi. Yang keenam, jasa bank yang memberikan keuntungan non-finansial, misalnya adalah transfer gratis untuk nasabah-nasabah tertentu pada periode tertentu, misalnya seperti saat anniversary bank tersebut. Seperti yang kita tahu, fungsi bank itu ada banyak sekali. Salah satu fungsi pokoknya adalah membantu melancarkan transaksi bisnis guna melancarkan lalu lintas pembayaran. Untuk menjalankan fungsi tadi, maka dibutuhkanlah jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank itu apa aja sih? Ada clearing, inkaso, letter of credit, bank garansi, transfer, dan kartu kredit. Kan dari tadi ngomongin clearing dan teman-temannya nih. Pada tahu gak itu apa? No. Ya. Oke deh, kita bakalan bahas tentang clearing terlebih dahulu. Clearing adalah suatu bentuk pertukaran warkat ataupun data keuangan elektronik yang dilakukan pada setiap nasabah clearing, baik di dalamnya mengatasnamakan peserta atau atas nama peserta nasabah, yang setiap perhitungannya akan diselesaikan pada suatu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi, proses clearing berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Masih bingung ya? Yaudah, next ke proses clearing aja yuk. Jadi, misalnya nih, kalian akan mengirim uang ke nomor rekening teman kalian. Nah, biasanya jika kalian masuk ke bank itu kan disuruh ngisi formulir data dulu tuh untuk pengirim dana kalian kan. Kemudian nantinya bank akan melakukan pengecekan atau verifikasi apakah dana di tabungan kalian itu cukup atau tidak untuk melakukan transfer tersebut. Nah, kalau semuanya udah lengkap, bank bakal nerusin pengiriman transfer dana tersebut ke bank tempat teman kalian menabung. Tapi prosesnya itu nggak mudah karena setiap bank memiliki proses yang berbeda-beda. Terus, inkaso apaan? Jadi gini, inkaso adalah layanan dari perbankan untuk melakukan perintah dari pihak ketiga dalam menagih sejumlah uang kepada orang atau lembaga tertentu di kota lain. Biasanya, proses inkaso berkisar antara 3 minggu sampai 1 bulan. Lama waktu penagihan inkaso biasanya bergantung pada jarak juga. Nasabah akan dikenakan biaya yang besarnya tergantung dari jarak warkat yang akan ditagih. Terus transfer. Hampir semua orang tahu kan tentang transfer, apalagi di era transformasi digital sekarang. Biar saya jelasin lagi. Jadi, transfer adalah jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, ataupun ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan si nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi
Jasa lain yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama dalam ekspor dan impor adalah kredit rekening koran atau letter of credit. Letter of credit adalah cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran secara langsung. Letter of credit adalah salah satu mekanisme transaksi ekspor-impor yang berlaku secara umum. Dalam skema ini, eksportir bisa meminta bank penjamin di negaranya untuk melunasi pembayaran hasil ekspornya terlebih dahulu lantaran sang importir belum membayar pesanannya secara penuh. Saya contohin deh, misalnya pihak A adalah importir alat berat yang berasal dari Indonesia, ingin membeli alat berat dari pihak B yang berada di London. Pihak B yang menerima pesanan dari pihak A menyadari kalau pihak A merupakan importir baru. Nah, demi keamanan dan kemudahan pembayaran, pihak B menawarkan penggunaan letter of credit sebagai metode pembayarannya. Apabila setuju, pihak B harus mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Nantinya, pihak bank akan memproses semua kredit yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, manfaat dari bank garansi itu yang pertama, sebagai penerima administrasi dalam bentuk provisi. Yang kedua, pengendapan dana stor jaminan yaitu dana murah. Yang ketiga, sebagai pelayanan agar nasabah menjadi loyal kepada bank. Nah, sifat dari bank garansi itu sendiri hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan tidak bisa diperpanjang, tetapi dia itu dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan. Lalu, apa saja sih keuntungan bagi bank penerbit bank garansi? Tentunya ada biaya-biaya bank garansinya. Yang pertama ada biaya provisi, yaitu biaya yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa. Yang kedua, biaya administrasi, yaitu biaya yang umum dipungut dalam pelaksanaan administrasi. Yang ketiga, bea materai, yaitu biaya materai yang ditempelkan pada surat perjanjian. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi itu, yang pertama ada penjamin, yaitu bank penerbit bank garansi. Yang kedua ada terjamin, yaitu nasabah sebagai pihak yang dijamin. Yang ketiga ada penerima jaminan. Selanjutnya adalah kredit card atau kartu kredit, yang pengertiannya adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Dapat juga diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan bank dengan cara menerbitkan kartu kredit. Artinya, pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kartu kredit sampai batas jumlah, pagu atau limit kredit tertentu. Nah guys, tadi itu adalah jasa-jasa yang diberikan bank untuk nasabah agar mempermudah, memperlancar proses pembayaran. Oh iya, untuk question kita beralih ke Google Classroom ya. Terima kasih karena sudah menonton video kami. See you next time, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.